Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkannya, yaitu yang tak kalah penting ditambah menjadi 8, yaitu adalah dosa apa? Anggota berkaitan dengan hati. Kalau hati yang bermaksiat, juga hati ini kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pasti manusia ini pasti ada dosa. Sebaik-baiknya mereka manusia yang berdosa, yaitu mereka yang bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'asi li rabbih muta'abbid fi kulli waqtin. Bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala mengharap taubat kita ini setiap waktu. Karena Allah ini Maha Pengasih Penyayang. Karena sifat kasih sayang Allah ini diperuntukkan oleh hamba, oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk bertobat kepadanya. Kalau kita bersiap pada pagi hari, Allah senantiasa membentangkan pintu taubatnya, membuka pintu taubatnya kepada sore hari. Kalau malam harinya kita maksiat, maka pada siangnya juga kita diharapkan taubatnya. Jangan setiap hari bermaksiat. Walaupun maksiat itu remeh, maksiat itu kecil, kita tidak tahu di mana murkanya Allah. Karena setiap amal ibadah yang berbau maksiat, baik itu remeh, itu kita tidak tahu softullah itu di mana. Karena kalau Allah meletakkan murkanya kepada sesuatu amal yang maksiat, maka amal ibadah kita ini yang selama ini kita kumpulkan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalnya masuk surga selama kita dalam Islam, kategori agama Islam, syahadat kita masih percaya, kita tetap menempuhi surga. Tapi yang namanya dosa ini pasti ada dituntut oleh Allah. Kita mati, kematian itu adalah Allah menunjukkan keadilannya. Yang mana semasa di dunia kita tidak merasa diadili oleh hukum, maka pengadilan Allah itu pasti adil di atas segala-galanya. Orang bermaksiat di dunia pasti diadili Allah di akhirat nanti. Mereka ini akan mendapat balasannya. Mereka yang susah payah taat, tunduk taat, tahajud, susah payahnya siang malam, siang kerja, malam kerja lagi untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Otomatis orang ini letihnya ini ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menjual semua umurnya, menjual hartanya, menjual umurnya, jiwanya sekalipun untuk membeli kehidupan yang abadi. Karena segala sesuatu kalau kita niatkan untuk Allah, untuk Rasulullah, otomatis sesuatu itu akan menjadi teman kita nanti kelak di akhirat. Karena tidak ada satu teman pun kecuali amaliyah kita, baik itu berupa materi ataupun berupa amal ibadah yang lainnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man mata bila wasiyah mata ghariban." Karena mereka tidak mendapatkan untuk anaknya itu bukan sebuah jariah, atau untuk istri yang ditinggal itu bukan sebuah jariah, tapi yang diwasiatkan sepertiga, paling banyak sepertiga dari harta kita. Nah, itulah sebagai jariah kita yang menemankan kita di dalam kubur nanti. Karena dalam kubur ini pertama kehidupan kita. Rumah pertama kita menuju rumah yang kekal abadi. Tidak ada lagi teman kita. Istri, anak, orang tua itu putus tali nasabnya. Mereka saling menuntut, satu menuntut sama yang lain. Si anak menuntut ayahnya, si orang tua menuntut anaknya, istri menuntut suami, suami menuntut istri. Semuanya hak-hak itu dituntut. Maka seorang ulama mengatakan ciri-ciri orang soleh atau tanda-tanda orang soleh, yaitu mereka melaksanakan segala hak Allah dan segala hak manusia. Maka mereka tersebut pasti tergolong orang yang soleh. Hak Allah dilaksanakannya, hak manusia juga dilaksanakannya. Mereka Imam Haddad mengutarakannya bahwa kita dianjurkan bertobat. Kalau kita berdosa dengan manusia, tobat dengan manusia. Kalau kita berdosa dengan Allah, tobat dengan
Allah. Itu lebih nyaman tobat dengan Allah dibandingkan tobat dengan manusia. Tobat dalam artian apa? Yaitu mengakui apa yang menjadi kesalahan kita, membayar apa yang kita ambil dari harta tadi dia. Itulah bertobat kepada manusia. Kita ikhlas minta ridhonya. Karena selama itu dia tidak ada ikhlas, tidak ada ridho, maka itu menjadi bertanggungjawab kita dan kelak di akhirat. Sedikit hutang nanti di akhirat itu akan dituntut pahalanya. Kalau kita banyak stok pahala, kalau kita tak ada pahala, itu nauzubillah dosa dia ditransfer ke nanti kita. Maka mereka ini kalau tidak ada taubatnya, maka kata Allah min haitsu la yashurun, mereka ini tidak ada rasa lagi bahwasanya mereka ini berdosa. Orang seperti ini itu ditakutkan. Imam Ghazali menggolongkan manusia dan mereka merasa benar, merasa dirinya ada manzilah di hadapan Allah, punya posisi di hadapan Allah, bahwasanya posisi dia ini salah. Bahwasanya Imam Ghazali ditakutkan yang orang seperti ini tidak diharapkan taubatnya. Masih kalau manusia itu sadar bahwa bahwasanya ini dosa, itu salah, berarti ada kesadaran masih untuk bertaubat. Tapi kalau mereka tak ada sadar bahwasanya ini dosa, bahwasanya mereka ini diharapkan taubatnya sangat jauh. Itu juga diutarakan di Imam Al-Ghazali. Wa ala masa ikhwan ayyafazallahu qulubana wa qulubakum min sunnatil ghaflah wa waqafna wa yakum istadinaqal bil min ad-dar al-faniyah ila ad-dar al-baqiyah anna min adran asya' ala insan tulul amal. Jadi kita masuk pembahasan baru, maka ketahuilah wahai saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala membangunkan atau membangkitkan hati-hati kalian, hati-hati kita dari dari kelalaian dan menyiapkan kita untuk perpindahan dari darul faniyah, yaitu di dunia, alam dunia ini menuju alam akhirat. Dan tak kalah penting, itu yang paling bahaya di dunia tadi, orang manusia yang ulul amal, panjang angan-angan. Maka man tala amalu saat amalu, barang siapa yang panjang angan-angannya, maka amaliyahnya akan jelek. Jadi seperti apa? Contohnya kita mau ibadah, mau sholat. Aku misalnya mau rajin tahajud pun nunggu umur 40 tahun. Aku mau rajin sholat pun nunggu umurku segini, aku nunggu besok, nunggu nanti. Mereka yang berangan-angan yang seakan-akan dia ini mati atau nyawanya masih panjang, maka bagi mereka ini akan berefek jelek terhadap amaliyah ibadahnya. Maka tidak semangat. Ataupun dia bercita-cita yang cita-cita tersebut tidak ada dasar ataupun sumber dari syariat. Maka orang yang panjang angan-angan ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita ini dianjurkan untuk banyak mengingat mati. Kalau kita mengingat bahwa saja kita mati besok, otomatis kita ini akan kuat di dalam ibadah. Kita tahu besok aku mati, pasti hari ini kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Kenapa? Kita tahu besok bakal mati. Tapi kalau kita subah, mungkin nanti umur 23 tahun, mungkin aku mau mati. Bahkan kalau seandainya orang itu 40 tahun tidak ada perubahan, itu susah untuk mengubah sifat aslinya. Itu sangat berat. Kalau sudah 40 tahun dia ini tidak ada perubahan dari zaman jahiliyah menurut zaman yang mereka ini bertobat kepada Allah